Jelek ya emang jelek. Jadi Sa tapi gitu pencak ya. silat Siap. Gitu. Oke. menjadi apa? Enggak tahu ya. Caranya mulutnya agak kejam, Iya. ada yang halus gitu. Kita sama mindset kita gimana? Kalau kita seorang atlet, kita punya tanggung jawab, ya sudah dijalanin gitu. Aku maunya jadi yang basmi DPR. Hah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Selamat datang di Muhakes. Perkenalkan, nama saya Yasar. Saya hari ini bakal nemenin kalian menjadi host di Muhakes. Hari ini aku mau bawa tema tentang prestasi non-akademik di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Tanpa berlama-lama, kita langsung undang 3 narasumber kita. Yang pertama ada Kak Seli. Yeay. Kedua, kita ada Bang Afrah. Ketiga, kita ada Bang Kosi. Jadi, boleh kali kita perkenalan dulu. Kan tadi aku udah perkenalin diri. Sekarang Kak Seli boleh coba perkenalin diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally dari alumni kelas 12 IPA 1. Oke, aku Afrah dari 12 IPA 1. Saya Kosi, Asam Kosi Romadona dari 12 IPA 4. Selesai di pengenalannya. Hari ini aku mau nanya-nanya nih. Kakak bertiga ini kan boleh Kak Seli dulu mungkin dijelasin dulu. Kak Seli ini datang sini mewakilin ekstra apa sih? Oke, saya di sini sebagai perwakilan dari Ekstra Tapak Suci, yaitu salah satu ekstra wajib di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan insya Allah akan berkelanjutan untuk seterusnya. Amin. By the way, aku juga anak TS, ambil ekstra TS. Oke. Hari ini jadi TS. Oke, melatih berapa kalau boleh tahu? Waduh, aku TS ekstra doang Ya pokoknya kayak gitu. Habis itu boleh Bang Afrah lanjut dari ekstra apa? Aku di sini ngewakilin ekstra basket ya. Kayak gitu doang sih. Habis itu boleh Bang Kosi lanjut. Saya biasa dari futsal. Bintangnya tahu jelas. Oh ya siap. Bintang. Kemarin habis event terakhir apa? Cedera ya, sakit aja. Cedera ya di situ ya. Lanjut nih. Balik lagi ke Kak Seli. Kan Kak Seli kan berarti berprestasi dong di TS. Insya Allah. Insya Allah berprestasi. Insya Allah, ya. Pasti ada dong kayak dari motivasi atau role model Kak Seli. Mungkin dari orang tua atau siapa. Mungkin boleh kali diceritain ke kita siapa sih role modelnya dari Kak Seli itu? Waduh. Siapa yang menginspirasi gitu? Kalau yang menginspirasi, yang utama dan paling utama adalah diri sendiri ya. Karena kita sebagai manusia tuh harus mencari jati diri sendiri. Kalau dari saya sejujurnya emang kurang cocok di bidang akademik, jadi saya melampiaskan ke non akademik dan menemukan yaitu bela diri, dan kebetulan ada di Tapak Suci. Kalau Bang Afrah, role modelnya siapa sih di basket tuh sampai bisa sejago ini gitu? Enggak, sebenarnya karena ngerasa fun aja kan kalau basket juga bisa ngelepasin stres, jadi ya sampai sekarang jadi keterusan gitu. Dan tiap basket tuh kayak ngerasa punya dunia sendiri gitu buat main. Itu aja sih. Bang Kosi, role modelnya yang memotivasi buat ikut terus futsal. Biasa cewek. Oh, Biasa. boleh. Oh enggak. Biasa aja. Tebak. Biasa, karena dari dulu jago. Gitu. Ikut futsal. Oh, gitu. Tak lanjutin aja, makanya. Kok aku sih ngomong aku Messi. Oh, siap. Karena itu makanya langsung ikut. Nih, itu. Abis itu buat Kak Seli lagi. Pasti ada dong Kak Seli pas mungkin ikut lomba atau apa, mungkin ada sesuatu yang dikorbanin, mungkin ya itu tadi kayak akademik mungkin jadi agak dikorbanin, tapi itu sebenarnya berpengaruh nggak sih buat Kak Seli, mungkin akademiknya jadi turun atau gimana? Sangat amat berpengaruh, karena
karena kita namanya manusia baru hidup ya, baru saya merasakan jadi manusia tuh baru kali ini, jadi seorang anak tuh juga baru kali ini, seorang murid SMA juga baru kali ini. Jadi yang saya rasakan penyesalan banyak, tapi sembari itu kalau misalnya kita mau ada rasa terus menyesal kan kayak nggak akan ada habisnya. Jadi buat kemarin tuh dijadiin waringnya, karena kalau menurut saya kalau bisa balance belajar ya apa salahnya sih buat nyempetin nulis doang gitu. Terus absen buka seenggaknya ya. Terus setelah itu buat membagi waktu sama keluarga dan teman-teman juga, itu yang perlu saya garis bawahi lagi, karena banyak momen-momen yang terlewatkan dan mungkin menurut saya itu tuh penting kalau sekarang, cuma dulu saya anggap nggak penting. Oke, kalau Bang Afrah kan Bang Afrah punya bakat di basket kan? Iya. Pasti ada pengaruhnya di akademik pasti, atau mungkin nggak ada, atau mungkin bisa di Sebenarnya balance. kalau pengaruh ke belajar tuh tergantung individual masing-masing, dari manajemen waktunya kan. Ya pintar-pintar ngatur waktu buat latihan sama buat belajarnya aja. Dan kalau bisa pas di kelas tuh nyimak biar nggak usah ngulang. Bang Kosi, Apa nih? berpengaruh nggak ke akademik futsal? Oh jelas iya. Jelas iya. Nah aku orangnya males soalnya. Karena itu. Makanya lingkungan juga harus dijaga. Jangan ditiru ini. Karena itu tadi. Bener jangan ditiru. Nah aku malah fokusnya futsal sekalian. Futsal? Gitu. Kalau gini Bang. Kalau futsal sekalian. Nah, belajar sekalian. Belajar sekalian. Itu aja. Nah aku males orangnya. Oke. Nah ini yang ditekuni satu ditekuni langsung aja. Siap. Itu aja. Ini golongan jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Oh. Ditiru yang baik-baiknya aja ya guys. Non-akademik. Tapi oke. Yang penting berprestasi. Buat Kak Sally nih, cara buat Kak Sally menghadapi tekanan ekspektasi. Misalkan pasti ada dong dari ekspektasi banyak orang kan, Kak Sally ikut TS nih, berarti ekspektasi kita ke Kak Sally itu tinggi gitu, kayak harus juara apa segala macam. Menyelesaikan masalah itu tuh gimana gitu? Oke, jadi namanya atlet, namanya kebanggaan itu ada kalanya kita merasa sangat tertekan. Jadi seorang atlet yang sudah juara-juara dan berambisi tidak merasa cukup atau puas itu karena faktor lingkungan juga. Seperti saya dituntut untuk selalu juara. Jadi ketika saya tidak juara satu itu tidak dianggap, karena ini fakta, saya pernah ngalamin. Saya juara 2 atau bahkan saya juara 3. Itu bagi pelatih saya ini kamu bukan Ya, Sally kurang nih, gitu ya. kurang, kamu bisa gini. Padahal banyak faktor, mungkin itu juga saya perbuat sendiri, tidur malam atau latihannya bolong-bolong. Kalau misalnya, kenapa nih Mbak Sally kemarin nggak juara 1 gini, itu kan namanya rezeki, itu kita nggak bisa mastiin itu punya kita sendiri. Dan kalau ekspektasi, jujur saya dari semua pelatih ada, dan banyak kadang saya merasa kok berat Terbebani banget gitu ya, beban gitu. Bahkan kalau misalnya saya maju ke ajang nasional lalu saya kurang memuaskan hasilnya, pasti ada beberapa kata yang pernah saya dapat yang mereka lempar, katanya Sally itu cuma jago kandang, kata yang pertama. Terus yang kedua, Sally spesialis masuk final gitu. Jadi rezeki itu katanya dikit lagi, cuma saya kurang mampu sampai situ. Padahal mungkin lawan saya latihannya lebih tekun, dia latar belakangnya lebih mendukung atau apa, itu kan bisa jadi ya. Jadi kalau untuk ekspektasi sangat amat saya rasakan sih. Ekspektasi ke saya kayak bilang, wah enak ya Sally, hidupnya enak gini-gini. No. Kamu harus merelakan setiap sore malam untuk latihan, bangun harus pagi sekolah, dan kadang kalau di sekolah hanya tidur. Dan itu kayak buat saya berat banget nih gitu. Oke. Bang Afrah, kalau sebagai kapten tim gimana Bang Afrah? Kalau aku sih, kalau dari ekspektasinya orang lain aku bodo amat ya, nggak terlalu peduli. Jadi yang penting aku udah tahu kalau aku ngasih usaha terbaiknya, aku udah better buat muasin rasa di dirinya aku buat kayak ya udah segini emang berarti kemampuannya aku. Karena
waktu kita kalah kita tahu kalau berarti musuh kita latihannya lebih keras daripada kita. Jadi harus lebih improve lagi kan. Bang Osi, Apa nih? gimana cara menyelesaikan masalah dari orang ngasih patokan ekspektasi ke tim? Oh, ya dimarahin Futsal. bae, enggak main cerewet. Di bodo amat aja, saya pikirin. Jadi, Main nggak usah dipikirin ya? Dari main tuh main aja, biar nggak ada tekanan. Nek didiemin nanti, Yes. aku nek kalah piye yo. Ah ya itu benar sih, itu Iya, itu Mas. benar sih, Itu benar sih. pikiran nanti malah makanya nek bisa main main aja. Pokoknya Saya itu berpengaruh banget kalau misalnya kita pikirannya jadi harus atlet. mentalnya ya harus jadi. Percaya diri. Itu tadi, percaya diri intinya itu aja. Oke. Gimana sih cara Kak Sally buat ngatasin rasa malas atau jenuh pas latihan atau mungkin persiapan buat tanding gitu? Rasa jenuh. Rasa jenuh. Wow. Jadi cara saya menghadapi rasa jenuh karena seorang atlet harus latihan setiap hari. Saya menghadapinya dengan ya melampiaskan juga di latihan karena saya latihan tuh ada target. Jadi rasa jenuh tuh kadang berkurang. Cuma kalau misalnya sehabis kalah itu kan ngedown banget ya. Nah, di situ momen-momentum yang ngebuat rasa jenuh itu hilang. Dan yang terpenting ada yang buat saya tetap bekerja sekeras ini karena kalau saya nggak latihan, saya nggak dibayar. Bang Afrah, cara ngatasin rasa malas. Soalnya kita kan latihan bareng ya, Frah. Sering latihan kayak banyak di poin-poin dimana kayak pas mau latihan kayak yang datang kayak cuma 5-6 orang doang. Kayak kadang-kadang pada males gitu. Nah, mungkin Bang Afrah ini salah satu yang rajin ya kalau di latihan ya. Mungkin biar terus bisa rajin tuh gimana gitu. Biar rajin ya kita harus nikmatin momen-momen pas latihan itu. Kalau buat rasa jenuh sendiri aku kayaknya jarang ya soalnya basket ini udah jadi refreshing kan. Jadi kayaknya kalau nggak ada basket tuh kayak malah jenuh malah kalau nggak ada basket. Kalau kebiasaan kecil yang efek ke latihan sama tanding lebih ke pola hidup aja ya. Kayak waktu tidur, nutrisi itu penting banget buat biar nambah fokus pas lagi latihan kan. Ya itu penting. Bang Osi, Rasa malas. Tak buat tidur bentar aja, habis itu berangkat. langsung berangkat. Langsung berangkat aja. Biasanya magerin ngantuk, ngantuk Iya. doang. Yang bikin mager tuh justru ngantuknya ya. Magerin ngantuk doang, terus nek bener kata Sally tadi, wah dipotong iki, dipotong wah. Bulanan kurang. Nggak bisa jajan, nggak bisa pacar. Orang masih. Oh, ya, kebiasaan kecil yang Bang Kosi lakuin sebelum latihan yang mungkin bisa bikin semangat. Nongkrong dulu mungkin, Wah, ini gimana agak- gitu. anu ya, Aduh, agak bahaya. Kalau itu kayak rutinitas. Atau rutinitas sih. nggak bisa ya. Ini ya. Aduh. Rahasia aja. Rahasia aja. Sekarang ke bagian time management. Kalau buat Kak Sally, cara biar ngatur akademis, non akademik, mau latihan, mau turnamen atau mau pertanding itu kan pasti harus diatur kan. Iya. Nah, buat Kak Sally itu ngaturnya mungkin gimana? Kayak mungkin per minggu dibuat jadwal atau apa? Kalau cara membagi waktu untuk belajar sama latihan itu menurut saya 99%-nya saya akan luangkan untuk latihan dan 10%-nya untuk Akademik. mikir akademik. Oh ya. Tapi ini jangan ditiru ya. Iya. Soalnya kalau bisa disempet-sempetin sehabis latihan belajar gitu. Tapi kalau saya sendiri ketika besok ujian saya lebih milih belajar daripada latihan. Tapi kalau ujiannya matematika, bahasa Arab, saya lebih milih latihan. Los latihan pokoknya. Los. Yang penting tanggung jawab aja sih. Iya sih, yang Sebagai penting pelajar, Atlet, belajar. pelajar Sebagai atlet. atlet, latihan. Jangan ditinggalin dua-duanya. Cara ngatur latihan di balance waktu di balance di sama waktu time belajar. management ya. Kalau aku kalau di kelas itu usahain nyimak pelajaran biar nanti pas balik ke rumah waktu malam sebelum tidur tinggal review. Dan itu bisa nyantol gitu di kepala kalau kalian nyimak terus di review pas sebelum tidur. Udah, jadi kalau buat latihannya lebih dikomunikasiin sama pelatih dan tim Ya, tim teman-teman yang lain. Bang Kosi, time management cara ngatur akademik dan non akademik. Nah aku ya nggak tak atur, nek dari aku. Nah. Bener, soalnya Nah. nggak tak atur. Iya. Ya apa namanya? Los, hidupnya los. Kali, ayo mau sekolah tidur
Jam 2 pulang langsung latihan gitu. Harapan Kak Sally dalam waktu dekat pasti masih ikut banyak pertandingan TS dong. Iya. Harapannya mungkin ada turnamen-turnamen di depan mata yang udah Ada. harapannya tuh apa sih? Kalau dari saya harapan yang terdekat banget, saya bentar lagi mau ngikutin Porda. Porda tuh provinsi daerah tapi dewasa. Dan itu bakalan yang pencak silat diselenggarakan di Gunung Kidul. Dan karena saya udah masuk by name di tim, jadi saya sangat-sangat berharap bisa membawa nama kabupaten saya untuk mendapatkan emas, juara umum. Amin. Ya pokoknya yang terbaik deh buat Ya, Kak Sally. doain ya. Amin. Soalnya kita benefit lumayan ya. Kalau nggak salah bonusnya dengar 20 sampai 30 juta emas. Doain ya guys, Porda juara 1. Mbak itu kita harus doain semua ya guys. Ntar Olive deh satu-satu yang Oh, boleh. Kita punya pertandingan dalam waktu dekat. Harapannya apa? Ya harapannya bisa ngasih terbaik di di event terakhir ini Event ya. terakhir. Sebelum lulus juga kan. Bang Osi? Nah, event banyak ya. Nah, event banyak. Event banyak. Sama kayak Sally juga. Ya berarti yang di depan mata tuh Porga tadi itu. ikut saya terus ya. Tapi Iya benar tapi juga. ya itu tadi Benar juga. baru cedera. Oh, baru cedera. Makanya doain aja cepat sembuh. Nah, ini agak jadi pikir. Sedih ya, jadi sedih podcast ini ya. Ini tadi. Kalau bisa nih, Kak Sally kasih pesan buat Kak Sally 5 tahun ke depan. Oh, udah 3. Oke, berarti 5 tahun ke depan tuh 2000 berapa? Berarti itu 2030 ya? 2030. Pesan saya untuk diri saya sendiri, semoga mimpi-mimpi yang belum terwujud segera terwujud. Amin. Karena sebenarnya saya ngejar prestasi itu untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Kayak semoga saya bisa ikut PON next time, Wah, bisa itu- juara wah, itu 1. gengsi. Terus kalau misalnya saya juara 1 PON, saya ingin mengaju bandingan untuk jadi polisi kalau bisa, kalau nggak nanti jadi karyawan balai kota lah atau apa. Yang penting langsung nggak harus CPNS gitu, bisa sekarang. Doain aja ya guys. Dan semoga jangan mengecewakan Iya. orang tua Nah, itu dan untuk penting. diri sendiri. Semoga terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Doain guys. Karena katanya kalau kuliah tuh ngeri ya. Bang Afrah, pesan buat Bang Afrah 5 tahun ke depan di 2030. Ya tetap jalanin hidup aja ya kayaknya. Bang Kosi, pesan buat Bang Kosi 5 tambah tahun ke depan. ganteng. Tambah ganteng. Oh, itu penting. Buat laki-laki itu penting. Tambah ganteng. Tambah kaya, Tambah kaya. tambah culture jelas itu. Tambah culture. Terus tambah pembanggaan orang tua. Soalnya banyak mengecewakan aku. Saya jujur. sekarang banyak mengecewakan ya. Banyak Tapi nggak tahu mengecewakan. di 2030 nanti Bang Kosi siapa tahu bisa dibanggakan di keluarga-keluarganya. Harus. Harus ganti identitas. Soalnya rencana tahun depan mau keluar negeri toh. Oh, kenangan yang paling berkesan di Tapak Suci. Kan berarti udah ikut banyak turnamen. Yang paling berkesan tuh apa? Mungkin menang di pertandingan apa? Saya ada di O2SN Nasional yang 2023 kemarin. Walaupun saya juara 3, kalah sama Bali, tapi saya berjanji sama diri saya sendiri besok kalau saya ketemu Bali, Jateng, Jabar, DKI, pokoknya saya harus juara. Saya bales pokoknya kekalahan kemarin. Karena menurut saya tuh saya sudah terlalu bekerja keras. 38 provinsi, saya udah main 5 kali, masa kita harus ngalah sama Bali? Iya sih. Jadi- Berarti yang paling berkesan buat Kak Sally itu Ya, O2SN, O2SN juara Nasional 3. kemarin. Apa? Yang paling berkesan di turnamen-turnamen kita selama ini, aduh ini sebenarnya agak sedih ya. Lebih ke mengenang perjuangan-perjuangannya Iya aja sih, ya. ya. Soalnya Sedih banget ini, aduh. yang miskom sama panitia. Oh iya, Bang Kosi. Kalau aku pas futsal series. Pas futsal series. Pas futsal series tahun lalu karena apa? Supporternya jelas oke semua, perjuangannya oke, persiapannya oke, terus kalah penalti. Karena ada penalti. Kalah penalti itu tadi, mana sedih. Tapi Sangat itu kita menyakiti. solid ya, Mas. Iya, kita solid. Kita banget ya. kita salah satu supporter terbaik ya Supporter di futsal series. baik kalah. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita buat penutup Muhakes episode kali ini. Pertanyaan terakhirnya dari momen-momen latihan, kerja sama tim, sama coach, sama satu atlet, satu tim mungkin.
nilai yang paling berharga yang bisa didapat sama Kak Sally itu apa? Nilai. Yang pertama, yang pertama turnamen ada coach saya yang selalu ada di belakang saya, jadi garda paling terdepan ketika saya sedang di titik terendah dan kayak sedang jaya-jayanya juga, karena omongan kita juara tuh bisa karena omongan pelatih. Ketika pelatih percaya sama kita, why not kita bilang, wah bisa nggak ya gitu. Padahal bisa. Dan itu yang paling membuat saya membara tuh ketika saya bisa maju turnamen dengan pelatih yang membuat saya tapi pokoknya motivasi dari semua pelatih saya ambil, kayak menurut saya itu paling berkesan karena tandanya mereka sayang sama saya dan perhatian. Dan untuk pelatih juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih buat pelatihnya Kak Sally selama ini. Dan terus kalau untuk teman, saya juga kalau teman kita nggak sefrekuensi, nggak solid kan pasti kita latihannya susah ya, pasti ada bentrokan gitu ya. Saya mengalami karena banyak teman tuh ingin mencapai tujuannya dengan persaingannya beda-beda. Itu juga saya mungkin berkesan juga bagi saya, sebagai pelajaran. Dan saya mengambil prinsip untuk kita kalau main harus sportif gitu, mau apapun peraturannya. Bang Afrah? Ya, kalau yang paling berkesan dari aku, pelajaran yang bisa diambil selama 3 tahun latihan ini, hargain teman-teman kalian yang udah ngasih effort buat partisipasi ke latihan-latihan dan lomba-lomba. Soalnya effort itu susah guys, banyak orang yang nggak kayak males cuman ngomong doang. Yang berkesan buat Bang Kosi selama 3 tahun di Muha, latihan sama tim futsal Muha. Asik. Lihat pada jelas. Soalnya kalau di Muha, kalau pas latihan aku kan sukanya marah-marah toh. Aku so tenang loh latihan nih. Aku suka gitu. Rata-rata beli gue, aku suka gitu. Aku sebenarnya gitu. Soalnya apa biar ada rasa, ya biar ada motivasi. Niatnya, mentalnya jadi loh. Biasanya misalnya kipernya takut bola. Nah misalnya rasa jadi kiper, maju ya gitu. Biar mentalnya kebentuk, jadi ada bola datangnya harus terjang, pokoknya mental. Mentalnya jadi apa kena mental? Ya itu udah bagus. Apa namanya? Ya biar nggak males. Dan niat juara ya harus maksa, jelas. Harus maksimal dalam tim ya. Gitu. Oke, sudah selesai podcast kita hari ini. Tepuk tangannya dong. And see you guys di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Kita follow bareng-bareng aja. Foto bareng-bareng. Bareng-bareng yuk. Punya